إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sedang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, Rabb yang maha suci, Rabb yang maha terpuji, yang telah memudahkan seluruh kenikmatan Islam bagi kita semuanya. Dengan berkumpulnya kita di hari yang berbahagia ini, di antara isyarat Allah Subhanahu wa taala, kita merupakan hamba-hamba yang masih diberikan kesempatan oleh Allah dan diinginkan kebaikan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah di setiap kesempatan kita. Namun di hari yang berbahagia ini, perbanyaklah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah hari yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan, pintu keberkahan. Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu ijabah. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman, hanya hamba-hamba Allah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin terlepas kesempatan emas, kesempatan yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka beribadah kepada Allah dan mereka meluruskan niat mereka ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya kita bersalawat, mengucapkan salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijuluki oleh banyak ulama sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana memang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Membawa syariat yang begitu mudah, membawa syariat yang menghilangkan kesulitan dari umat ini, kesulitan dari hamba-hamba Allah yang mau tunduk dan taat. Ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang pertama kali akan menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang akan mendapatkan syafaat dari manusia terbaik, hamba Allah yang paling dicintai, Nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib juga bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan lebih dari itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, untuk ditiru, untuk dicontoh setiap perilakunya di dalam agama ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik, bukan hanya saja baik tapi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan di dalam Islam ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita mengatakan bersaksi kepada Allah dengan segenap isi hati kita, kita mengatakan bahwasanya saya bersaksi tidak ada
bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wajib ketika kita mengucapkan itu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi dari persaksian yang kita ucapkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bukan hanya saja untuk mengikuti dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan umat Islam yang datang setelah wafatnya beliau untuk mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan itu ketika Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga sunnah para khulafa. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga Al-Hasan bagi sebagian para ulama yang merupakan khalifah Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasul mengatakan ini sebagai bentuk penerapan beliau dan ketundukan beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena di antara penyebab ridha Allah diberikan kepada hambanya ketika mereka mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Inilah Islam, inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita berbicara tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara ulama besar Islam, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya para ulama sepakat, para ulama memperhatikan kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kemudian menemukan ada 5 amalan, ada 5 perkara yang menjadi ciri, menjadi sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau mengatakan khamsun kana 'alaiha ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan. Ada 5 perkara, ada 5 amalan yang menjadi ciri, amalan khusus yang sering senantiasa dilakukan oleh para sahabat Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan yang pertama, di antara perkara yang menjadi ciri mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya adalah luzumul jamaah. Ketika mereka melazimi al-jamaah, mereka senantiasa berjamaah. Ketika mereka senantiasa bersatu dengan sesama kaum muslimin. Namun para ulama berdasarkan satu asar, satu riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan al-jamaah bukan masalah jumlah, al-jamaah bukan masalah kuantitas, namun hakikat jamaah sebagaimana yang disebutkan Abdullah ibnu Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Setiap hamba Allah, setiap umat Islam yang perilakunya di dalam agama ini berkesesuaian dengan al-haq, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, wa in kunta wahdak. Meskipun engkau sendirian, meskipun engkau tidak punya teman di atas muka bumi, fa antal jamaah, maka engkaulah jamaah. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyebutkan satu golongan yang bebas terselamatkan dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, maka Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah. Di antara 73 golongan satu yang selamat, maka Rasul mengatakan yang selamat ini adalah al-jamaah, kata Rasul SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab, apa itu jamaah? Maka Rasul menjawab, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas sunnahku yang aku lakukan hari ini dan juga yang dilakukan oleh para sahabatku. Ada yang sekalian rahmatullah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ciri khusus para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu adalah ittiba'us sunnah,
ketika mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan syiar mereka, slogan mereka diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Berbeda dengan slogan atau syiarnya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Mereka senantiasa mengatakan sami'na, kami dengar, wa asaina, dan kami maksiati, kami selisihi. Itu adalah syiar mereka, itu adalah slogan mereka. Berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa tunduk, patuh, taat apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW. Di antara wujud pengamalan mereka terhadap perkara ini, hadirin sekalian, dalam sebuah athar yang sahih, ketika Rasulullah SAW di Masjid Nabawi mengatakan ijlisu, duduklah. Adapun Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan menuju masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka ketika mendengar perintah Rasul untuk duduk ijlisu, maka Abdullah bin Mas'ud duduk di luar masjid. Sekuat ini ketaatan mereka terhadap perkataan Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud dan diinginkan oleh Rasulullah. Kemudian hadis yang rahmati Allah, perkara yang ketiga, Al-Imam Uzaim mengatakan tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Perkara yang ketiga adalah tilawatul Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita ketahui, hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang terdekat, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia-manusia yang terbaik adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu sebabnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jika kita bertanya kenapa para sahabat senantiasa ditolong oleh Allah, karena mereka senantiasa mendekat dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi ahlina minan nas. Allah memiliki orang-orang terdekat dari kalangan manusia, ahlullah wa khassatuhu, orang-orang terdekat dan orang-orang khususnya, yang jika terjepit maka Allah pasti menolong, yang jika menderita pasti Allah akan gantikan dengan kebahagiaan, yang jika mereka menjerit meminta tolong pasti Allah akan berikan bantuan. Mereka ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dan para sahabat mengamalkan ini dengan sangat baik. Kemudian perkara yang keempat yang menjadi ciri mereka itu adalah imaratul masajid. Mereka senantiasa memakmurkan masjid. Mereka senantiasa menghidupkan masjid, bukan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya untuk agamanya, tapi dengan ibadah, dengan menambah ilmu, dengan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya memakmurkan masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata waz zakah, kemudian mereka mendirikan salat dan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita menisbatkan diri kita kepada iman, mengaku kita mukmin, jika masjid kita seringkali kosong, seringkali tidak dihidupkan dengan ibadah. Karena Allah mengatakan yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dan orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadallah, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang terakhir, yang kelima, yang menjadi ciri dan sifat mereka adalah bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, al-jihadu fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi sifat mereka. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, kemudian Rasul menjawab, as-salatu li waqtiha. Yang pertama kata Rasul, salat tepat pada waktunya.
Kemudian yang kedua, tsumma birrul walidain kata Rasulullah SAW. Kemudian berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan wal jihadu fi sabilillah. Para sahabat Nabi faham betul akan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka menghabiskan hidup, jiwa dan raganya untuk Allah. Jihad bukan hanya semata-mata berperang melawan orang-orang kufar. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, sehingga kalimat ini mulia dan dimuliakan oleh seluruh makhluk. Mereka memberikan semuanya untuk Allah. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tanda kaum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tanda kaum yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kaum yang suaranya, yang namanya bisa menggetarkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang menghabiskan hidupnya untuk Allah, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menggambarkan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian masih saja suka melakukan transaksi dengan cara inah, salah satu cara ribawi yang dilakukan di zaman itu, sebelum di zaman jahiliyah. Cara-cara riba artinya jika masih bermuamalah dengan cara-cara riba, kemudian masih cinta dengan pertanian, peternakan, masih cinta dengan dunia, masih cinta dengan seluruh apa yang ada di dalam dunia ini yang fana, kemudian kalian meninggalkan jihad fisabilillah, thumma taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum, tidak akan dicabut oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali lagi kepada agama kalian. Sampai kalian meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalian kembali berjihad fisabilillah, membela agama Allah setiap hari semampunya, sekuat tenaga mengorbankan jiwa dan raga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah akan memberikan kemuliaan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memiliki cara lain, jalan lain selain mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW jika kita ingin mulia dunia dan akhirat. Begitu juga kita harus mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW agar juga mendapatkan rahmat Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mewujudkan cita-cita kita, harapan kita sebagai umat Islam untuk kembali jaya, untuk kembali dimuliakan, untuk kembali ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita yang harus mengingat betul-betul, kita harus senantiasa mengingat bahwasanya tidak ada jalan lain selain kita kembali lagi kepada agama Allah, melakukan agama Allah dengan cara yang terbenar, cara yang terbaik seperti yang ditinggalkan Rasulullah dan juga para sahabat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, ya sami'un qaribun mujibud da'wat, ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.